Hidup di bumi, ada kalanya kita merasa hidup ini gak adil. Kita merasa lelah karena terlalu sering memberi, terlalu sering dihianati, terlalu sering untuk dijahati. Hai, aku murid bumi. Aku membantu individu untuk beralih dari identitas lamanya ke versi diri yang baru melalui ilmu dan ekspansi pola pikir. So, hari ini video ini kita akan membahas tentang victim mentality atau mentalitas korban. Mentalitas korban adalah seri fundamental diri di mana kita mengenal dulu eksistensi diri, kemudian kita cleansing ya. Cleansing di video sebelumnya ada tentang stop berhenti mencari validasi. Dan sekarang kita akan cleansing atau melakukan pembersihan dari hal-hal yang menghambat transformasi diri, yaitu salah satunya adalah victim mentality. Nah, apa sih sebenarnya victim mentality? Victim adalah korban, mentality adalah mentalitas. Victim mentality adalah kondisi psikologis di mana seseorang merasa menjadi korban dan tidak berdaya dalam kehidupannya. Oke. Di sini ada pelaku, ada juga korban. Tapi saya berbicara dari perspektif transformasi diri ya. Ketika kita melihat secara nyata memang ada pelaku, ada korban ya dalam konteks hukum misalnya. Nah, ini adalah konteks yang berbeda ya. Saya berbicara di konsep transformasi diri. Nah, kita mulai saja. Definisinya tadi sudah, apa itu mentalitas korban ya. Nah, mentalitas korban ini seringkali kita berada di situasi, wah ini saya ngerasa gak berdaya banget nih jadi korban. Dia jahatin saya, dia mengkhianati saya, dia nipu saya, misalnya dia menginjak-injak saya, dia membuli saya, sehingga orang ini, individu tersebut menjadi powerless atau tidak berdaya. Sekali lagi, dalam transformasi diri, kita tidak fokus kepada luar diri, tapi kita fokus kepada pembelajaran spiral, yaitu masuk ke dalam, kembali lagi keluar, integrasikan lagi, kemudian praktikkan lagi keluar. Itu adalah metode pembelajaran spiral. Tapi intinya sama, kita mulai dari perjalanan dari dalam diri. Oke. Nah, apa aja sih 3 ciri utama dalam victim mentality? Sebenarnya banyak ya, tapi saya sebutkan 3 deh yang paling gampang gitu loh untuk kita lihat di sehari-hari. Karena victim mentality ini adalah ciri yang halus, kadang kita nggak sadar, kita nggak ngerasa. Dan kita memang baiknya tidak judge ya ke diri kita. Wah iya kita victim, nggak apa-apa. Kita memang punya pasti perjalanan menjadi victim mentality, menjadi pelaku, menjadi nanti kita belajar tentang drama triangle ya. Tapi pas kita masuk ke nih drama triangle, tapi nanti saat kita masuk ke langkah konkret untuk keluar dari victim mentality. Nah, kita belajar dulu ciri-cirinya apa aja sih? Wah, saya punya nggak ya victim mentality gitu ya? Oke, yang pertama suka nyalahin keadaan nggak? Ya gimana, orang itu yang salah kok saya yang bener, ya kan gitu ya. Nyalahin diri sendiri itu nggak apa-apa. Dalam konteks tertentu memang ada yang benar, ada yang salah. Benar atau salah. Tapi kembali lagi, ketika kita berbicara tentang transformasi diri, energi diri, mana yang akan kita pilih? Apakah kita akan terus-terusan menjadi korban atau kita step up dari victim menjadi victory atau bisa jadi kreator ya. Victory itu adalah kemenangan. Kemenangan dalam artian kita bisa mengambil alih hidup kita menjadi kreator. Kreator seperti apa? Pencipta. Di sini bukan pencipta alam semesta ya, tentu bukan, itu hanya Tuhan Yang Maha Esa. Di sini adalah pencipta semesta kecil kita, di kehidupan kita secara mikro, daily life, sehari-hari. Kita memiliki free will untuk itu atau kehendak bebas untuk bisa mengambil alih kehidupan kita. Oke, nah ini nih pertamanya, dalam suatu kejadian atau tragedi lah istilahnya ya, nyalahin, tapi secara berulang, repetitif. Jika tidak disadari, ketika kita masuk dalam VM, oke, sekarang kita jadi korban. Lalu apa yang akan kita lakukan setelahnya misalnya? Apa yang saya bisa ambil dari makna kejadian ini? Gitu. Ketika kita masih terus dalam victim mentality, ini kan hidup ini kan
sekolah, bumi ini sekolah. Ini siklus itu tuh akan terus datang. Siklus itu akan terus datang sampai kita akhirnya bisa naik tingkat kesadaran. Akhirnya kejadian yang bakal datang lagi tapi mungkin dengan orang yang berbeda, itu kita gak akan terlalu tertrigger ketika kita udah meningkatkan level kesadaran kita. Oke, kemudian ciri-ciri yang lainnya apa lagi? Powerless ya. Powerless itu adalah merasa tidak berdaya untuk mengubah situasi. Jadi dia ada di titik terendah itu, dia nggak bisa step up. Dia terus menyalahkan keadaan luar, keadaan luar yang menjadikan dia seperti ini. Terus akhirnya dia tidak step up dalam hidupnya. Terus aja dalam keadaan tidak berdaya. Saya kan nggak bisa gini ya. Ya saya kan bisa maju kalau misalkan dia begitu ya. Dan lain sebagainya. Itu narasinya. Kemudian ketiga, coba kita lihat. Apakah kita di sini candu akan penderitaan? Emang ada orang yang begitu? Ada. Gitu. Jadi ketika victim mentality ini menjadi sebuah identitas, akhirnya jadi adiksi, jadi kecanduan. Makanya dari itu, ini adalah zona aman dan nyaman yang palsu sebenarnya. Karena ini menjadi hambatan terbesar dari sebuah transformasi diri. Karena dalam jangka panjangnya, candu derita ini akan orang merasa aman dalam ketidakberdayaan. Sehingga menjadi responsibility-nya terhadap kemenangan di dirinya atau kreator di kehidupannya akan semakin jauh. Gitu ya. Oke. Kemudian dampaknya apa aja sih victim mentality ini? Dampaknya jelas sangat fatal dalam kehidupan ya. Fatal. Kenapa disebut fatal? Ya karena yang pertama nih, dia punya victim mentality, dia selalu menyalahkan, dia fokus ke luar diri bukan ke dalam dirinya sendiri. Otomatis hidupnya akan stagnan di situ-situ saja. Nggak akan ada transformasi. Di situ terus dapat lagi siklus yang sama, dapat lagi tragedi, dapat lagi kejadian yang sama, disakiti. Ya karena dia terus victim, kemudian orang ini akan menarik energi yang serupa, orang yang pengen dijahati, dikhianati, dan lain sebagainya. Hidupnya akan stagnan. Kemudian yang kedua, udah pasti toksik. Ya, pernah dengar kata toksik? Toksik itu adalah racun, poison ya, istilahnya keadaan, situasi atau relationship atau orang-orang yang berdampak negatif terhadap kehidupan kita. Kebanyakan adalah orang yang menyedot energi kita ya, energi toksik itu. Nah ini akan menjadi berulang atau repetitif. Repetitif gimana? Karena gini, ketika kita punya energi victim mentality, otomatis kan kita orangnya powerless ya. Itu kemudian kita akan menarik orang-orang yang tidak mengerti boundaries kita atau batasan kita, menginjak-injak misalnya, merendahkan, memanfaatkan, banyak sekali gitu loh ya. Karena kita sendiri yang generate energi ini dari dalam. Jangan heran kalau misalkan dari luar juga datang yang seperti itu. Oke, sini apalagi dampaknya? Validasi eksternal yang adiktif banget. Ini satu paket soalnya. Maka dari itu alangkah lebih baik silakan tonton dulu yang video berhenti mencari validasi. Karena di situ adalah efeknya dari sebuah victim mentality ya. Nah, kenapa kok bisa ketergantungan sama validasi eksternal? Individu seperti ini yang punya mentalitas korban, menyalahkan keadaan luar dan dirinya tidak berdaya, sepaket dengan dia mencari yang namanya simpati, validasi ke orang, minta dukungan untuk pemberdayaan dirinya, sehingga empowerment atau diri yang berdaya itu tidak ada di dalam diri. Kebayang ya, energi toksik ini narik energi toksik yang lainnya. Kebayang relationship dia seperti apa. Apalagi pekerjaan dia dalam hubungan sosialnya seperti apa. Lingkungan dia, environment dia seperti apa. Karena dia sendiri yang menarik gitu dari energinya.
Nah, kalau dalam jangka panjang victim mentality ini dampaknya terus-terusan, dia akan dalam kubangan atau loop stagnation ya. Orang yang hidup dalam narasi penderitaan terus-menerus sulit menciptakan masa depan yang different atau berbeda. Masa depan itu kan sebenarnya saat kita, ini kuncinya masa depan itu di present moment ya. Nanti akan kita bahas tentang bagaimana menavigasi hidup di present moment, di kekinian. Masa depan itu di generate dari saat ini. Ketika kita masih terus-terusan begitu, masa depannya juga akan bisa terprediksi. Oh, masa depan saya seperti itu, gitu loh. Tapi ketika kita memberikan riak, memberikan perbedaan, memberikan gerakan yang berbeda dalam kekinian, masa depan juga energinya akan rubah secara sendirinya. That's multidimensional ya. Nah, kemudian gimana caranya sih kita ya? Saya selalu senang untuk memberikan langkah-langkah konkret untuk keluar, exit nih. Yuk kita lebih meningkatkan diri, upgrade diri untuk keluar dari victim mentality. Gimana caranya? Oke, saya kasih nomor 1 adalah pahami kebutuhan emosional kalian apa. Nah, yang di dalam diri ini butuhnya apa kebutuhannya. Misalnya, kita langsung masuk saja pada drama triangle ya. Karena di sini, nih, ini kelihatan ya. Oke, drama triangle ini luarnya aja nih, si efeknya. Ada segitiga yang namanya drama triangle. Di dalamnya sebenarnya ini ada kebutuhan emosional yang harus dipenuhi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kebutuhan emosional ini, kita harus mengerti dulu. Kita itu pernah jadi victim, kita itu pernah jadi hero. Dalam diri kita sendiri kita juga pernah menjadi pelaku atau villain. Ini namanya persecutor. Nah, ini apa? Rescuer ya. Drama triangle ini memang teori psikologis yang oleh Dr. Stephen Karpman. Jadi di sini kita bisa ngelihat nih, ini kita bisa lebih mudah. Sebenarnya ini yang kita lakukan sendiri, menarik banget kan? Kita bisa punya peran sebagai hero dalam diri kita, pelaku dalam diri kita, dan korban. Nah, makanya kita harus mengerti dulu drama triangle ini, baru kita bisa mengerti kebutuhan emosional kita apa. Misalnya, saya kasih contoh yang paling gampang. Orang itu mengkhianati saya lah dalam relationship ya gitu ya, selingkuh dia gitu ya. Ini saya kasih contoh yang sangat nyata saja, oke? Otomatis kita memang menjadi korban dong di situ. Apakah kita diam di situ saja? Tidak. Kita pasti akan masuk kepada villain. Villain itu pelakunya juga, pelaku untuk menjadi persecutor dalam blaming, menyalahkan. Wah, dia nih selingkuh. Dia pergi sama laki-laki lain, sama wanita lain gitu. Dia menyakiti saya. Ini kita berbicara konflik internal ya. Kita tidak fokus keluar. Oke? Kemudian habis itu ada hero juga nggak dalam diri? Ada. Misalnya, iya dia begitu ya, memang lah, emang karakternya lah gitu. Ya emang iya salah aku juga sih gitu ya. Ya dalam tahap introspeksi yang tidak masalah. Introspeksi untuk relationship ke depannya. Tapi apakah kebutuhan emosional itu diberi makan? Tidak sama sekali. Maka dari itu pahami kebutuhan emosionalnya apa. Kebutuhan emosional itu seperti apa ya? Nah, ini menarik lagi karena kita masuk lagi pada akarnya. Kebutuhan emosional kita adalah sejatinya saat dewasa. Proyeksi kebutuhan emosional kita saat masa kecil atau remaja awal. Oke? Dari situ kita tahu kebutuhan emosional kita yang tidak diberi makan apa. Nah, maka dari itu kita masuk lagi nih. Nih kebutuhan emosionalnya pahami nih ya. Kemudian kita masuk lagi ke dalam efeknya drama triangle. Gimana kalau misalkan kita lagi membahas tentang victim ini nih ya. Karena victim ini paling deep, paling dalam gitu loh. Kita akan punya yang namanya distorsi kognitif. Kognitif itu gimana sih? Maksudnya di sini adalah kita jadi mind reading ke orang. Orangnya nggak ngelakuin apa-apa sebenarnya, misalnya ya. Tapi karena akibat proyeksi luka dari yang lama, itu akhirnya kita, ya jangan-jangan orang kayak gini nih. Ini jangan-jangan orang mau mengkhianatin saya ya. Ini jangan-jangan orang. Padahal
kita melihat melihat orang di luar diri kita, itu biasanya proyeksi dari apa yang ada di belief system kita. Jadi kita tidak bisa melihat sebagaimana orang itu apa adanya, gitu ya. Oke, kemudian kita jadi masuk kepada labeling, udah pasti judgment, judgment ya, menilai orang, menghakimi orang, senang banget tuh, karena di sini ya ada energi villain di sini, blaming yang sangat kuat. Kemudian katastropik itu hiperbolik ya, jadinya over, menambahkan sesuatu. Padahal sebenarnya bobotnya segini nih ya, tapi ketika ada proyeksi itu kita jadi nambahin. Ya dia itu kan bla bla bla, ditambah lagi narasinya, ditambah lagi. Itu namanya katastropik. Inilah yang dimiliki oleh victim mentality dalam drama triangle. Nah gitu ya. Terus kemudian saya bicara tentang kebutuhan emosionalnya apa. Pengen ngerasa aman. Ngerasa aman dari apa? Ketika kita melakukan hal ini, kita menjadi kebutuhan emosional kita aman, dipenuhi. Padahal kebutuhan emosional yang mana? Gitu ya. Terus kemudian belonging itu kan sesuatu keadaan dimana kita merasa dimiliki, diterima gitu loh, oleh siapa, oleh lingkungan. Nah belonging itu kita dengan cara yang sehat atau dengan cara yang drama gitu, itu ya. Nah itulah yang pertama, ini tentang konsep drama triangle, untuk mengerti kebutuhan emosional kita di dalam seperti apa. Kemudian yang kedua, setelah kita aware, sadar, kita shift dari victim menjadi kreator. Atau saya suka ya, karena sama-sama V ya, dari victim ke victory. Ambil kendali, ambil kemenangan atas diri kita. Menang atas siapa? Nggak ada sebenarnya. Menang atas diri kita juga, gitu kan. Nah dari kreator ini kita akan mengerti. Misalnya saya kasih contoh yang nyata, ada orang ya datang sama kita ngedrain energi kita. Misalnya aku ada orang yang misalnya pengen meminta waktu kita, tapi kita memang sedang dalam keadaan kondisi yang tidak mumpuni untuk memberikan orang itu ruang dan waktu. Katakan tidak, gitu. Katakan tidak dengan polite gitu kan kita nanti juga belajar akan komunikasi asertif gitu. Jadi kemudian orang itu akan mengerti kita punya boundaries. Karena victim mentality ini juga sangat sepaket dengan people pleaser. Orang yang suka menyenangkan orang lain sedangkan dirinya kosong gitu ya. Kemudian apalagi? Nah ini salah satu contoh yang nyata aja ya. Misalnya ada orang pengen ke kita meminta waktu kita lah gitu, terus kita lagi nggak bisa, katakan tidak gitu. Jangan iya selalu ada buat orang lain, terus kapan ada buat diri sendiri ya. Diri sendiri itu padahal yang harus di-recharge duluan, bukan orang lain. Itu ya, ambil kendali, ambil kontrol dalam hidupmu gitu. Itulah yang langkah-langkah kecil yang bisa membuat diri kita punya responsibility atas energi diri kita. Oke. Kemudian langkah konkret yang ketiga adalah turunkan egonya. Kita sebagai manusia itu pasti punya ego ya. Tapi ego salah enggak. Ego mah natural, dikasih dari Tuhan. Tapi bisa enggak kita punya self control atas ego ini? Gimana emangnya kok ego? Ya jelas ya. Ego ini kan kalau misalkan kita punya ego yang sangat tinggi, pasti kita maunya dimengerti, pasti kita maunya ini. Kebutuhan emosional kita akan diombang-ambing gitu dengan ego ini. Tapi ketika kita bisa menurunkan ego kita, oke, kita lihat dengan pandangan yang lebih luas, dengan helikopter view lah. Misalnya kita melihat diri kita dari atas gitu. Oh oke, kita dapat kejadian itu, oke, kita harus gimana gitu. Karena ketika kita bisa melihat dari atas atau helikopter view, itu kita bisa memberi makna kepada kejadian. Bukan diombang-ambing dengan kejadian tersebut. Gitu, beri maknanya gimana?
Oke, ketika saya punya kejadian tragedi jelek, tragis lah pokoknya, disakiti orang, dijahati orang, gitu. Tanya sama diri sendiri, gimana ya kalau ini adalah bagian dari panggilan jiwaku untuk berkembang, gitu. Oke. Jadi memberi makna kepada kejadian dengan cara menurunkan ego, itu adalah langkah konkret untuk kita bisa keluar dari victim mentality. Untuk kita keluar dari loop stagnation itu. Atau misalnya siklusnya datang lagi, dijahatin lagi gitu ya. Oke, it's okay. Orang-orang yang menyakiti kita, anggap sebagai teacher. Kamu mau ngajarin saya apa nih gitu ya. Oke, dengan ada kejadian tragis ini, aku sedang belajar memahami bagaimana aku bisa merespon lebih sehat terhadap situasi ini. Karena ini adalah tentang reaksi kita atau reaksi apakah kita reaktif atau tidak gitu. Nah, di sini pasti ada si teacher ini yang menyakiti kita atau yang membuat hidup kita misalnya ya menjadi korban gitu ya. Pasti ada yang namanya korban dan pelaku, balik lagi ya. Korban pelaku ini di dunia luar ya. Kalau di dunia dalam tadi ada yang namanya drama triangle kan. Tapi ketika kita fokus keluar, adanya dualitas ini. Ada pelaku, ada korban. Misalnya kita lagi jadi korban nih, orang lain jadi pelaku gitu. Kita melihat di bumi ini juga, kita bisa lihat semuanya adalah tentang dualitas. Ada baik, buruk, hitam, putih. Apalagi gelap, terang. Tidak akan jauh-jauh dari ini. Karena memang ini adalah hukum di bumi, dualitas atau polaritas. Maka dari itu ketika kita mau memahami lebih dalam tentang diri kita nggak bisa ke arah yang misalnya saya menjadi positif, saya harus menjadi positif. Karena selalu ada negatif di dalamnya. Positif negatif adalah diri kita. Gelap terang adalah diri kita. Nah, maka dari itu nih, untuk bisa mencoba gitu ya, mengawali transformasi diri secara sederhana, saya sudah menyiapkan jurnal gelap terang untuk teman-teman murid bumi di sini sebagai bentuk apresiasi saya terhadap teman-teman yang ingin bertransformasi diri. Saya berikan jurnal itu secara gratis. Silahkan komen jurnal gelap terang jika kalian menginginkan. Di situ ada 33 pertanyaan deep digging question untuk bisa mengawali dan membongkar belief system lama. Karena ketika kita mengerti gelap kita apa, kita juga akan memahami terang kita seperti apa. Oke, nanti komen saja, saya akan kirim linknya karena mesti di-download ya. Oke, nah ketika teman-teman sudah mengerti victim mentality, kita aware keluar dari peran korban ya. Tapi konsekuensinya pasti kita akan kehilangan sesuatu. Apa itu? Ya perhatian dari orang ya. Simpati dari orang lain yang biasanya kita, aduh saya diginiin loh, diginiin. Orang-orang kan pasti bisa simpati aja sama kita. Nah kita akan kikis itu. Karena kita mengambil alih tanggung jawab di hidup kita. Tapi yang kita dapatkan sebagai gantinya jauh lebih great, lebih besar, yaitu adalah tentang freedom. Kebebasan. Kebebasan untuk apa? Kebebasan untuk menjadi penulis cerita hidup kita sendiri. Untuk mengambil langkah meskipun kecil, tapi ke arah yang terbarukan. Oke. Nah, kita bukan korban, kita adalah penjelajah kesadaran. Jika video ini relate dengan diri kamu, maka silahkan bisa diperhatikan juga 3 langkah konkretnya. Dan saya harap video ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin bertransformasi diri dan upgrade diri menjadi menuju ke best version of yourself. Sampai jumpa di video berikutnya.